Angin pagi di zona merah hutan lindung Argopuro terasa menusuk tulang, membawa serta aroma embun dan tanah basah yang pekat. Clara, seorang relawan dari tim pencari dan penyelamat, melangkah hati-hati menyusuri lereng curam yang dipenuhi semak belukar liar. Sudah 4 hari ia bersama timnya menyisir lebatnya hutan untuk mencari Reno, seorang pendaki muda yang dilaporkan hilang secara misterius tepat sebulan lalu. Jejak pencarian semakin hari semakin tipis, menyisakan kelelahan fisik dan mental bagi setiap anggota tim. Di tengah keheningan hutan yang hanya dipecah oleh suara gemerisik daun dan jeritan burung liar, Clara memutuskan untuk mengambil jalur terpisah dari rekan-rekannya demi memeriksa sebuah celah tebing yang tersembunyi. Langkah kakinya terhenti ketika pandangannya menangkap kilatan cahaya samar yang memantul dari balik akar sebuah pohon beringin tua. Akar pohon tersebut berukuran raksasa, mencengkeram tanah dengan kuat seolah menahan beban sejarah yang kelam. Didorong rasa penasaran yang bercampur dengan kelelahan, Clara mendekati pangkal pohon itu. Di antara tumpukan humus dan akar yang basah, sebuah benda persegi berwarna gelap setengah terkubur. Clara berjongkok, lalu mengulurkan tangannya untuk membersihkan lumut tebal yang menutupi permukaan benda tersebut. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang ketika ia menyadari bahwa benda itu adalah sebuah kamera aksi atau GoPro tua yang sudah usang. Kenapa kamera ini bisa ada di tempat terpencil ini? Bisik Clara pada dirinya sendiri, mencoba memecah kesunyian yang terasa menekan dadanya. Ia menekan tombol daya pada perangkat tersebut. Tanpa disangka, lampu indikator kecil di sisi perangkat langsung berkedip lemah berwarna merah, menandakan bahwa baterainya masih memiliki sedikit daya yang tersimpan. Clara menatap kamera itu lekat-lekat. Insting jurnalistik dan nalurinya sebagai relawan langsung bersatu. Ia tahu bahwa benda ini mungkin menyimpan kunci penting di balik hilangnya Reno. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil keputusan untuk tidak menyerahkan temuan itu terlebih dahulu kepada ketua tim. Clara memasukkan kamera GoPro tersebut ke dalam sakunya yang paling dalam, lalu kembali memanggil rekan-rekannya dengan suara lantang untuk melanjutkan penyisiran. Sementara rasa dingin yang tidak biasa mulai menjalar di sepanjang lengannya. Clara mempercepat langkahnya untuk menyusul kembali rombongan relawan yang sudah agak jauh di depan. Suasana malam di posko pendakian kaki gunung terasa jauh lebih sunyi dibandingkan biasanya. Hanya ditemani oleh deru angin malam yang menghantam dinding tenda darurat dengan kasar. Setelah seluruh anggota tim tertidur pulas dan lampu tenda utama dipadamkan, Clara duduk bersila di atas matras tipisnya. Ia mengeluarkan kamera GoPro tua yang ia temukan siang tadi dari dalam tas ranselnya. Dengan hati-hati, ia mencari kabel penghubung di dalam tasnya, lalu menyambungkan kamera tersebut ke laptop pribadi miliknya. Cahaya dari layar laptop menerangi wajah Clara yang tampak tegang di tengah kegelapan malam posko yang temaram. Sistem operasi di laptopnya mendeteksi perangkat eksternal tersebut setelah beberapa detik. Clara membuka folder penyimpanan yang ada di dalam memori kamera, dan layar laptopnya langsung menampilkan puluhan berkas video dengan format standar. Rasa penasaran yang teramat besar mendorong Clara untuk mengeklik berkas video yang pertama. Sebuah rekaman bertanggal tepat sebulan yang lalu. Layar laptop menampilkan sosok Reno yang tersenyum lebar ke arah kamera, menyapa penonton dengan penuh semangat sambil menikmati keindahan alam di hari pertama pendakiannya. Reno terlihat sangat ceria, mengenakan jaket tebal berwarna merah dan membawa tas ransel besar, berjalan menyusuri jalur setapak yang dikelilingi pepohonan hijau yang rindang. Suasana video terasa sangat normal, memperlihatkan seorang pemuda yang menikmati hobinya menjelajahi alam bebas tanpa ada kecurigaan sedikit pun akan bahaya yang mengancam. Namun, suasana berubah drastis ketika Clara mengeklik berkas video selanjutnya yang menunjukkan rekaman di hari kedua. Cuaca di dalam video tiba-tiba berubah menjadi sangat buruk. Langit mendadak gelap gulita tertutup awan hitam pekat, padahal jam di sudut layar masih menunjukkan pukul 2 siang.
Reno di dalam video tampak mulai kebingungan, memegang kompas yang jarum penunjuknya berputar liar tanpa arah yang jelas. Suara hembusan angin dalam rekaman tersebut terdengar begitu kencang, bercampur dengan suara-suara aneh seperti tabuhan gendang tradisional yang bergema dari arah yang tidak masuk akal di tengah hutan lebat. Clara mengerutkan keningnya, merasa ada kejanggalan yang luar biasa dari suara-suara tersebut, karena jalur pendakian Argo Puro terkenal sepi dari pemukiman warga. Bulu kudik di tengkuk Clara berdiri dengan seketika, sementara suara ketukan ranting pohon di luar tenda posko mendadak terdengar bersahutan, seolah menyambut rahasia gelap yang mulai terbuka dari dalam layar laptopnya. Clara menoleh sekilas ke arah dinding kain tenda yang bergetar karena terpaan angin malam. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menepis rasa takut yang mulai merayap di dadanya, lalu kembali memfokuskan pandangannya pada layar yang menampilkan video hari ketiga penjelajahan Reno. Di dalam rekaman tersebut, situasi terlihat semakin memburuk secara drastis. Reno tidak lagi berjalan dengan penuh semangat seperti hari sebelumnya. Napasnya terdengar memburu dan terengah-engah, sementara langkah kakinya tampak gontai di atas tanah yang licin. Kamera yang terpasang di dada pemuda itu menangkap pemandangan pepohonan yang merapat dan semakin lebat, membentuk lorong alami yang menyesatkan. Reno terlihat berputar-putar di area yang sama selama berjam-jam, ditandai dengan kemunculan pohon bertanda ukiran silang yang sama sebanyak 3 kali berturut-turut di sisi jalur pendakian. Panik mulai menguasai diri Reno, tercermin jelas dari suara monolognya yang gemetar saat ia menyadari bahwa dirinya telah tersesat jauh dari jalur resmi. Ketegangan di dalam ruangan semakin meningkat ketika video memperlihatkan keputusan nekat yang diambil oleh pendaki malang tersebut. Dalam keadaan putus asa dan kehabisan persediaan air minum, Reno memutuskan untuk mengabaikan seluruh petunjuk arah standar dan mulai menuruni sebuah tebing curam yang tertutup semak belukar tebal demi mencari jalan pintas menuju aliran sungai. Kamera menangkap papan peringatan tua berkarat yang sudah hampir roboh tertelan lumut dengan tulisan larangan masuk yang sebagian hurufnya telah terkelupas dimakan usia. Clara merasakan tenggorokannya mendadak kering. Setiap kali Reno di dalam video menengok ke belakang untuk memastikan tidak ada yang mengikuti, Clara merasakan sensasi aneh, seolah-olah tatapan mata pemuda itu menembus layar dan menatap langsung ke arah matanya sendiri. Suhu udara di dalam kamar posko mendadak turun drastis secara tidak wajar, membuat nafas Clara mulai mengepulkan uap putih tipis di tengah malam yang sunyi. Reno terus mendesak turun melewati lereng curam tersebut hingga ia terperosok jatuh ke dalam sebuah lembah yang tertutup kabut tebal berwarna kelabu. Di tempat itulah rekaman video mulai menangkap bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat di antara pepohonan besar, mengitari posisi Reno tanpa bersuara sedikit pun. Clara mencengkeram erat tepi meja lipatnya, merasakan ada ikatan tak kasat mata yang menarik kesadarannya masuk ke dalam kengerian rekaman tersebut. Suara deru angin dalam video mendadak mereda, digantikan oleh suara bisikan-bisikan halus dalam bahasa asing yang tidak dapat dipahami oleh akal sehat manusia, mengantarkan langkah kaki Reno semakin dekat menuju pusat kutukan yang tersembunyi di dalam lembah terlarang itu. Suara bisikan-bisikan halus dalam bahasa asing tersebut mendadak berubah menjadi dengungan kuat yang memenuhi isi kepala Clara. Di dalam layar laptop Clara, suasana malam telah berubah menjadi gelap gulita karena matahari sudah sepenuhnya tenggelam di balik punggung Gunung Argo Puro. Reno yang tampak kebingungan dan ketakutan luar biasa terpaksa mengaktifkan fitur pencahayaan inframerah atau night vision pada kamera aksi yang terpasang di dadanya. Tampilan layar laptop Clara yang semula berwarna kini berubah menjadi monokrom hijau berpendar, memperlihatkan suasana hutan yang tampak jauh lebih mengerikan dibandingkan saat dilihat dengan mata telanjang. Cahaya hijau redup itu menyorot batang-batang pohon besar yang berdiri kaku bagaikan raksasa bisu yang sedang mengawasi setiap gerak-gerik manusia malang di wilayah kekuasaan mereka.
betapa terkejutnya Clara ketika ia melihat bayangan-bayangan tinggi besar dengan bentuk tubuh yang tidak wajar mulai muncul di balik pepohonan. Bayangan-bayangan tersebut berjubah hitam legam dan bergerak secara perlahan, mengintai posisi Reno dari segala penjuru tanpa menimbulkan suara gesekan daun sedikit pun. Napas Reno terdengar semakin memburu, terengah-engah dalam keputusasaan yang mendalam, sementara tangannya memegang senter kecil yang mulai berkedip-kedip kehabisan daya. Puncak kengengan pertama terjadi ketika kamera menangkap sosok mengerikan berdiri tepat di tengah jalur setapak yang harus dilewati oleh Reno. Sosok itu mengenakan topeng yang terbuat dari tengkorak hewan bertanduk panjang dengan rongga mata kosong yang memancarkan nyala api merah berpendar samar di kegelapan malam. Makhluk bertopeng itu berdiri tegak dengan postur tubuh yang kaku, lalu mulai melakukan gerakan tarian aneh berpatah-patah yang sama sekali tidak sesuai dengan anatomi tubuh manusia normal. Clara merasakan sekujur tubuhnya membeku seketika, seolah seluruh aliran darah di dalam nadinya berhenti mengalir akibat rasa takut yang mencengkram. Ia mencoba mengangkat tangannya untuk menutup layar laptop dan mengakhiri tontonan mengerikan tersebut. Namun jari-jarinya terasa sangat kaku dan tidak mau menuruti perintah otaknya. Yang lebih mengerikan lagi, kursor mouse di layar laptop tiba-tiba bergerak sendiri ke sudut pemutar video dan mengunci tombol jeda, membuat Clara tidak memiliki pilihan selain terus menyaksikan kelanjutan adegan tersebut. Di dalam rekaman, Reno berteriak histeris sejadi-jadinya sambil melempar batu ke arah sosok bertopeng tengkorak yang kini mulai melangkah maju mendekatinya dengan kecepatan yang tidak masuk akal, meninggalkan jejak kabut hitam pekat yang mengepul di atas tanah hutan. Bulu kuduk Clara berdiri tegak seiring dengan suara lolongan panjang anjing hutan yang terdengar bersahutan di luar tenda posko, mengiringi detik-detik menegangkan saat makhluk gaib itu bersiap menyergap mangsanya di dalam rekaman video yang terus berputar tanpa henti. Reno di dalam layar tampak berlari kencang menerobos semak belukar tanpa memperdulikan duri tajam yang merobek pakaian serta kulitnya. Napasnya terdengar memburu dalam keputusasaan yang teramat sangat hingga akhirnya ia berhasil mendobrak barisan pohon pinus yang rapat dan terprosok jatuh ke sebuah tanah lapang tersembunyi jauh di dalam jantung hutan. Tempat tersebut berbentuk lingkaran sempurna dengan diameter sekitar 20 meter, dikelilingi oleh pilar-pilar batu megalitikum kuno yang menjulang tinggi, menyerupai barisan patung penjaga purba. Di bagian tengah lapangan terbuka itu, berdiri sebuah altar batu hitam yang berukuran besar, dikelilingi oleh puluhan lilin berukuran raksasa yang menyala dengan nyala api berwarna biru keunguan. Meskipun angin malam bertiup sangat kencang dan menderu di sekeliling tebing lembah. Nyala api aneh itu memancarkan pendar cahaya temaram yang menerangi ukiran-ukiran relief mengerikan pada permukaan batu altar, menggambarkan kisah pengorbanan jiwa manusia kepada entitas yang tidak dikenal. Secara bersamaan dengan munculnya pemandangan altar tersebut di layar laptop, sebuah perubahan drastis terjadi di dalam kamar posko tempat Clara duduk termenung. Bau amis darah segar yang bercampur dengan aroma dupa kuno yang sangat pekat tiba-tiba menyeruak memenuhi ruangan sempit itu, menusuk indera penciuman Clara dengan sangat kuat hingga membuat isi perutnya bergejolak hebat dan rasa mual yang teramat sangat menyerang tenggorokannya. Clara membekap mulutnya menggunakan tangan gemetar, berusaha menahan muntah sambil terus memaksakan matanya menatap layar laptop yang menampilkan adegan lanjutan dari malapetaka tersebut. Di dalam rekaman, Reno yang sudah kehabisan seluruh tenaga fisiknya tampak terduduk lemas di tanah lapang di dekat kaki altar batu, merintih kesakitan sambil memegangi dadanya yang sesak akibat ketakutan yang melumpuhkan akal sehatnya. Kamera aksi
atau GoPro yang terpasang di dada pemuda itu terlepas dari kaitannya karena benturan keras, lalu jatuh terguling ke atas tanah berumput kering, menampilkan sudut pandang statis yang menyorot langsung ke arah altar batu besar di hadapannya. Dari posisi kamera yang diam tak bergerak itu, layar memperlihatkan bayang-bayangan gelap mulai berkumpul dari segala penjuru kegelapan malam, mendekati area altar dengan langkah kaki yang diseret secara serempak. Clara merasakan hawa dingin yang teramat sangat menusuk hingga ke sumsum tulangnya, sementara suara detak jantungnya sendiri terdengar begitu keras di telinganya, menyatu dengan suara deru angin malam yang kini terdengar menyerupai ratapan tangis ratusan orang yang kesakitan di dalam kegelapan hutan Argopuro semakin mendominasi pendengaran Clara. Sementara layar laptopnya mulai menampilkan adegan yang jauh melampaui batas kewarasan manusia. Puluhan penduduk desa gaib dengan balutan pakaian adat kuno berwarna hitam legam bermotif ukiran emas purba perlahan-lahan keluar dari balik rimbunnya pepohonan, melangkah keluar menuju tanah lapang di sekeliling altar batu. Wajah mereka tertutup bayangan kelam, namun gerak-gerik tubuh mereka tampak kaku dan serempak, mengelilingi altar tempat Reno terbaring lemas tak berdaya. Penduduk gaib itu mulai merapalkan mantra dalam bahasa kuno yang terdengar berat dan mengerikan. Perpaduan antara geraman binatang buas dan rintihan manusia yang disiksa di dalam api neraka. Suara gema dari rapalan tersebut berputar-putar di dalam ruangan kamar Clara, membuat dinding-dinding tenda posko bergetar hebat, seolah ikut merasakan tekanan gaib yang maha dahsyat dari dalam rekaman video tersebut. Di tengah lingkaran para pemuja, sesosok entitas dengan bentuk tubuh yang sangat tinggi besar dan tidak masuk akal muncul secara perlahan dari balik kepulan asap hitam yang mengepul pekat di atas altar batu. Makhluk tersebut memiliki sepasang tanduk rusa raksasa yang bercabang tajam di atas kepalanya, sementara kulit tubuhnya tampak abu-abu bersisik tering, menyerupai mayat purba yang bangkit dari kubur. Makhluk bertanduk itu bertindak sebagai pemimpin ritual, mengangkat kedua tangannya yang berkuku panjang ke arah langit malam yang tertutup awan merah menyala. Para pengikut di sekeliling altar serempak bersujud mencium tanah, menyembah entitas mengerikan tersebut dengan gerakan yang patah-patah dan mengerikan. Kamera GoPro yang tergeletak di atas rumput merekam setiap detil kekejaman pemandangan itu dengan sangat jelas, seolah-olah lensa kamera sengaja diletakkan di sana untuk merekam awal dari kebinasaan seorang manusia yang tersesat di wilayah terlarang. Clara terpaku kaku di kursi tempat duduknya, merasa seluruh otot di sekujur tubuhnya mengalami kelumpuhan total akibat rasa takut yang teramat sangat menguasai kesadarannya. Matanya tidak bisa berkedip, terus menatap layar laptop yang memancarkan cahaya hijau kemerahan dari video tersebut. Di dalam hatinya yang paling dalam, Clara mulai menyadari sebuah kebenaran yang sangat mengerikan, bahwa ritual pemujaan ini bukanlah sekadar mitos atau legenda kuno yang diceritakan oleh penduduk lokal semata, melainkan sebuah praktik nyata persembahan jiwa manusia yang masih aktif dijalankan di tempat terpencil itu setiap kali malam keramat tiba. Bau amis darah yang semakin menyengat membuat Clara merasa pusing luar biasa, sementara bayangan sosok bertanduk rusa di dalam layar perlahan menolehkan kepalanya tajam ke arah lensa kamera, seolah tahu bahwa ada mata lain yang sedang mengintip jalannya ritual terlarang tersebut dari masa depan. Mata lain yang sedang mengintip jalannya ritual terlarang tersebut mendadak terasa perih dan panas luar biasa,
seolah ikut terbakar oleh pancaran api biru dari altar batu yang menyala terang di dalam rekaman video. Di dalam layar laptop Clara, situasi berubah menjadi semakin kacau dan mengerikan ketika sesosok makhluk bertanduk rusa raksasa melangkah pelan mendekati posisi Reno yang masih terkapar tak berdaya di atas tanah berumput. Reno yang menyadari kedatangan entitas tersebut mencoba meronta sekuat tenaga, berusaha menyeret tubuhnya menjauh dari altar dengan sisa-sisa tenaga yang sangat terbatas. Namun usaha sia-sia itu langsung terhenti ketika puluhan tangan tak kasat mata dengan kuku-kuku panjang mencengkeram erat kedua kaki dan tangan pemuda malang tersebut, lalu mengangkat tubuhnya ke atas permukaan altar batu yang dingin dan berlumuran cairan merah pekat. Reno menjerit histeris sejadi-jadinya, melontarkan suara tangisan dan permohonan ampun yang begitu menyayat hati, memanggil nama ibu serta keluarganya di tengah riuhnya suara rapalan mantra para penduduk gaib yang semakin menggila. Kamera GoPro yang tergeletak di dekat tumpukan batu terus merekam setiap detik penyiksaan tersebut, tanpa ada satupun sudut yang terlewatkan. Clara melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana sosok pemimpin ritual bertanduk menempatkan kedua tangannya di atas dada Reno, lalu membisikkan sesuatu tepat di telinga pemuda itu. Seketika itu juga, tubuh fisik Reno mulai memancarkan cahaya merah menyala yang sangat menyilaukan mata, membuat layar laptop Clara mendadak berpendar terang, menerangi seluruh ruangan posko yang gelap gulita. Kulit Reno perlahan-lahan memudar, berubah wujud menjadi partikel debu hitam yang beterbangan ke udara, menyatu sepenuhnya dengan bayangan pekat entitas mengerikan yang berdiri di atas altar tersebut. Teriakan terakhir Reno terputus secara tiba-tiba bersamaan dengan padamnya cahaya merah menyilaukan di dalam video, meninggalkan keheningan yang terasa begitu menyesakkan dada di dalam kamar posko. Clara terengah-engah mengambil nafas. Dadanya naik turun dengan cepat sementara keringat dingin bercucuran membasahi seluruh wajah dan punggungnya. Ia merasa sebagian dari jiwanya seolah ikut tersedot ke dalam layar laptop akibat menyaksikan detik-detik kematian yang begitu tragis dan mengerikan itu. Namun, sebelum Clara sempat memulihkan kesadarannya yang hampir runtuh, layar laptop yang tadinya gelap mendadak kembali menampilkan pergerakan dari sudut pandang kamera GoPro yang memperlihatkan sebuah tangan abu-abu mulai merangkak maju mendekati lensa kamera secara perlahan, meninggalkan noda hitam berlendir pada setiap jengkal tanah yang disentuhnya di dalam rekaman video tersebut. Clara menahan nafasnya rapat-rapat, kedua tangannya mencengkeram erat tepi meja lipat, seolah menahan diri agar tidak jatuh terpental ke belakang akibat gelombang ketakutan yang kian menghimpit dadanya. Di dalam layar laptop, tangan mengerikan itu berhenti tepat di depan lensa kamera GoPro yang tergeletak bisu di atas tanah lapang. Dengan gerakan yang patah-patah dan lambat, jari-jari panjang berbulu lebat itu mencengkeram sisi bodi kamera, lalu memutarnya secara perlahan hingga lensa kaca alat perekam tersebut menghadap lurus ke depan. Clara merasakan sekujur darahnya mendadak berdesir dingin. Sudut pandang kamera yang tadinya menyorot altar batu berbalik arah, seolah-olah entitas ghaib di dalam video tersebut menyadari sepenuhnya bahwa ada seseorang yang sedang mengawasi seluruh rekaman itu dari balik layar di masa depan. Sosok bertanduk rusa raksasa muncul perlahan dari balik bayangan kegelapan, merunduk mendekatkan wajahnya yang telah membusuk dan berlubang ke arah lensa kamera. Rongga mata makhluk itu kosong, namun memancarkan kilatan cahaya merah menyala yang tampak begitu nyata, seolah menatap langsung ke dalam bola mata Clara tanpa perantara jarak maupun waktu. Bau busuk mayat yang tercampur dengan aroma dupa pekat kembali menyeruak keluar dari ventilasi udara laptop, membuat Clara batuk-batuk hebat sambil menutup hidungnya menggunakan tangan gemetar. Kengerian mencapai puncaknya ketika Clara melihat pantulan wajahnya sendiri muncul secara samar di permukaan kaca layar laptop, bersanding tepat di samping wajah mengerikan milik makhluk bertanduk yang kini menyeringai lebar hingga memperlihatkan barisan gigi taring yang tajam dan berlumuran darah segar.
Clara ingin menjerit sekuat tenaga untuk memanggil rekan-rekannya di tenda sebelah. Namun pita suaranya seolah terkunci rapat, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun di tengah tekanan gaib yang maha dahsyat. Layar laptop mendadak berkedip-kedip tidak stabil, memancarkan garis-garis statis berwarna putih hijau yang menyilaukan mata di tengah kegelapan malam posko yang sunyi. Sosok makhluk di dalam video perlahan membuka mulutnya yang lebar, mengeluarkan suara bisikan berat dan serak yang menggema langsung di dalam kepala Clara, mengulang-ulang kata pemanggilan yang sama dengan ritme yang semakin cepat. Clara merasa kepalanya berdenyut sakit luar biasa, seolah tengkoraknya hendak pecah menerima hantaman energi gaib tersebut. Tepat sebelum layar laptop itu akhirnya mati total, tangan makhluk bertanduk di dalam video terulur keluar menembus batas kaca layar, menyentuh permukaan monitor bagian dalam dengan kuku tajamnya, meninggalkan goresan nyata yang berbekas di dunia nyata, menandakan bahwa kutukan kuno itu telah berhasil menemukan jalan keluar untuk menjemput mangsa berikutnya. Layar laptop Clara akhirnya mati total bersamaan dengan hilangnya seluruh daya baterai dalam sekejap mata. Ruangan posko pendakian yang tadinya sedikit terang, kini kembali tenggelam dalam kegelapan malam yang pekat. Hanya menyisakan suara deru angin luar yang menghantam dinding tenda dengan beringas. Clara duduk terpaku di atas kursi lipatnya. Nafasnya memburu tidak teratur, sementara butiran keringat dingin terus mengalir deras membasahi pelipis dan lehernya. Ia mencoba menenangkan detak jantungnya yang bergemuruh kencang di dalam dada, meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang baru saja ia saksikan di layar laptop hanyalah sebatas efek halusinasi akibat kelelahan fisik setelah berhari-hari menyisir hutan. Namun, keyakinan rapuh itu langsung hancur berkeping-keping ketika sebuah suara asing memecah keheningan malam di dalam posko yang sunyi. Dari luar kamar tidurnya yang sempit, terdengar suara ketukan pelan namun konstan pada permukaan kayu posko. Ketukan itu terdengar sangat berirama, persis seperti pola ketukan misterius yang sempat terekam di bagian awal video kamera GoPro milik Reno. Clara menahan nafasnya rapat-rapat, kedua matanya membelak lebar, menatap ke arah pintu kayu tertutup yang berada di hadapannya. Belum sempat ia mencerna situasi yang mencekam tersebut, suara bisikan halus yang menyerupai suara manusia kesakitan mulai terdengar memanggil-manggil namanya dari balik celah bawah pintu. Suara itu begitu dekat, seolah sosok yang memanggilnya sedang berdiri tepat di depan daun pintu sambil menempelkan wajahnya. Clara merinding hebat, sekujur bulu kuduk di tubuhnya berdiri tegak bersamaan dengan sensasi dingin yang mencengkeram erat kedua bahunya. Ia ingin bangkit dari kursi untuk memeriksa keadaan di luar, namun kakinya terasa sangat kaku dan berat, seolah terpaku kuat di lantai kayu posko yang berderit pelan. Tidak lama kemudian, suara seretan kaki yang berat dan lambat terdengar bergeser mendekati sisi dinding kamar Clara, diikuti oleh goresan kuku tajam yang mencakar permukaan kayu dari luar. Panik luar biasa langsung menguasai akal sehat Clara. Ia dengan cepat meraba saku jaketnya untuk mencari ponsel pribadinya guna meminta pertolongan kepada ketua tim relawan. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia mengeluarkan ponsel tersebut dan menekan tombol daya. Layar ponsel menyala, namun indikator sinyal menunjukkan angka kosong total tanpa jaringan sama sekali. Yang lebih mengerikan, layar wallpaper ponselnya tiba-tiba berubah sendiri, menampilkan gambar altar batu hitam di tengah hutan lebat, lengkap dengan bayangan sosok bertanduk rusa yang tersenyum lebar menatap langsung ke arahnya, mengisyaratkan bahwa tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri dari teror malam itu. Layar ponsel Clara mendadak berkedip liar sebelum akhirnya mati total, menyisakan kegelapan mutlak yang menekan isi ruangan posko dengan sangat kuat. Di tengah keheningan yang terasa begitu mencekam dan menyesakkan dada, daun pintu kamar Clara berderit perlahan, membuka dengan sendirinya,
tanpa ada hembusan angin sedikit pun yang masuk dari luar. Dari balik celah pintu yang terbuka lebar itu, kabut tebal berwarna merah darah mulai merayap masuk ke dalam ruangan, membawa serta aroma amis darah segar dan dupa kuno yang langsung menusuk tajam ke dalam indera penciumannya. Clara tidak mampu lagi menggerakkan satu pun anggota tubuhnya. Ia terjebak dalam kelumpuhan total akibat rasa takut yang telah merusak kesadarannya secara sempurna. Di tengah kabut merah yang semakin pekat memenuhi lantai kamar, kamera GoPro tua yang tadinya sudah mati total di atas meja mendadak menyala kembali dengan sendirinya, memancarkan cahaya hijau redup yang menyorot langit-langit ruangan. Dari dalam lensa kamera tersebut, terdengar suara rekaman nafas berat yang terdengar sangat terengah-engah, persis seperti nafas terakhir yang dikeluarkan oleh Reno sebelum ia tewas di atas altar batu. Namun, seiring dengan berjalannya detik, suara nafas di dalam rekaman itu perlahan-lahan berubah dan menyatu dengan suara nafas Clara sendiri, menandakan bahwa ikatan kutukan tersebut telah berpindah tangan sepenuhnya. Clara merasakan sebuah sentuhan dingin yang sangat kasar mencengkram pergelangan kakinya dari arah lantai, menarik tubuhnya perlahan turun dari kursi posko, menutu ke lantai yang diselimuti kabut merah darah. Ia ingin berteriak sekuat tenaga, namun pita suaranya benar-benar membeku tanpa mampu memproduksi suara sedikit pun. Matanya yang terbuka lebar hanya mampu menatap lurus ke depan, melihat bayangan sosok bertanduk rusa raksasa berdiri di ambang pintu posko, menunggunya dengan tangan terbuka lebar, menyambut persembahan baru yang datang sendiri ke wilayah kekuasaan mereka. Kamera GoPro yang tergeletak di atas meja terus merekam setiap detik kejadian mengerikan tersebut. Menangkap sosok Clara yang ditarik perlahan-lahan keluar meninggalkan kamar posko menuju ke dalam gelapnya hutan Argo Puro yang sunyi. Di luar posko, puluhan bayangan penduduk gaib telah berbaris rapi menyambut kedatangan mangsa baru dengan alunan rapalan mantra kuno yang menggema di antara pepohonan purba. Keheningan malam gunung langsung menelan suara jeritan batin Clara yang putus asa, menyisakan rekaman video berdurasi pendek di dalam kamera aksi yang kini tergeletak bisu di lantai posko yang kosong. Esok paginya, tim relawan SAR akan menemukan posko tersebut dalam keadaan terkunci rapat dari luar, tanpa ada jejak keberadaan Clara, kecuali sebuah kamera GoPro tua yang tergeletak di atas meja dengan lampu indikator merah yang masih berkedip lemah, bersiap menanti korban berikutnya yang cukup bodoh untuk menyentuhnya di tengah kelebatan hutan terlarang itu. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat, itu artinya kamu semakin menjadi seorang yang pemberani. Saya percaya kamu juga bisa mendengarkan hingga selesai cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.